Oke guys, balik lagi di channel ini, channel menuju 100 juta. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk update portofolio saya. Saya minta maaf karena dalam beberapa minggu terakhir ini saya tidak update karena memang kesibukan di dalam pekerjaan saya. Kali ini saya coba update, saya sudah menjual semua saham saya di beberapa minggu yang lalu. Dan saya melakukan all in di saham Bank BNI karena menurut saya saham ini sedang punya sentimen yang sangat positif menjelang stock split yang pertama kalinya. Dan kita coba lihat pembelian saya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat saya membeli Bank BNI itu di harga 9.125 per lembar saham di tanggal 22 Agustus. Nah, di situ saya all in. Teman-teman bisa lihat saya beberapa kali membeli, ada 4 kali di tanggal 21 dan di tanggal 22. Nah, di tanggal 21 itu saya membeli di harga Rp9.075 per lembar saham. Nah, sedangkan di tanggal 22 Agustus saya membeli di harga 9.125. Nah, saya melakukan pembelian dengan total pembelian itu sekitar 57 juta teman-teman. Karena saya melihat sentimen yang sangat positif, mengingat jika dibandingkan dari 3 saham besar lainnya seperti BCA, BRI, dan Mandiri, BNI masih ada di harga termurahnya. Kalau teman-teman lihat PBV dan PER-nya itu masih sangat murah dibandingkan 3 bank tadi. Dan juga saya melihat historis stock split dari 3 bank yang sudah saya sebutkan tadi itu selalu mengalami kenaikan menjelang dan sesudah stock split. Itulah yang saya lihat sentimen yang sangat positif dari Bank BNI. Yang berikutnya, kalau teman-teman lihat IPS-nya dari Bank BNI, coba kita lihat. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah IPS all time high dari BNI di tahun 2023 yang disetahunkan Rp1.106 per lembar saham. Kalau kita melihat sejarahnya dari tahun 2021 ke bawahnya itu tahun 2020, 2019 dan seterusnya. DPR yang selalu dibagikan oleh BNI itu sejumlah 25%, teman-teman. Itu jauh lebih kecil dibandingkan BCA, BRI, dan Mandiri. Itulah yang membuat harga sahamnya itu sebenarnya sulit untuk naik selama bertahun-tahun. Tapi kalau kita lihat mulai dari 2022, DPR-nya itu mulai dinaikkan. Dividen payout ratio itu mulai meningkat hampir 2 kali lipat di harga 40%. Yang membuat dividen payout rasionya itu mulai naik dari yang biasanya 2%, 3%, mulai naik ke angka 4-5%. Dan itu sebenarnya sangat besar mengingat saham Bank BNI ini adalah salah satu bank dengan market cap terbesar di IHSG. Nah, dengan IPS-nya yang all time high, artinya Bank BNI ini akan membagikan dividen yang cukup besar dengan kita menghitung bahwa dia akan membagikan lagi DPR-nya 40%, itu dividennya bisa 4-5% lagi. Namun teman-teman dengan berat hati, kemarin di tanggal 12 September saya menjual semua Bank BNI saya. Saya melakukan 2 kali penjualan di harga 9.325. Nah, itu dengan keuntungan sekitar 2% atau sekitar 1 jutaan rupiah. Kalau teman-teman lihat di sini. Oke, di sini keuntungannya sekitar 2%, 678 rupiah, dan di sini 543 rupiah. Jadi totalnya sekitar 1 jutaan. Sebenarnya saya bukan trader teman-teman, saya adalah seorang investor. Namun saya juga masih belajar. Ketika saya menemukan sesuatu opportunity, satu kesempatan yang lebih baik, maka dengan berat hati saya harus melepaskan saham saya sebelumnya dan saya all in. Teman-teman bisa lihat di sini, saya all in di saham INDF, Indofood. Ada beberapa alasan kenapa saya all in di saham INDF. Yang pertama adalah IPS-nya. Lagi-lagi saya banyak belajar dari salah satu channel, yaitu channelnya Philbert Ferdinand.
Nah, di situ salah satu ilmu yang dia pakai adalah bagaimana dia melihat growth dan EPS-nya. Jadi kalau kita mau membeli sebuah saham, pastikan bahwa dia punya earning yang cukup besar. Nah, dari situ saya melihat INDF ini sebenarnya punya peluang, bahkan INDF ini bisa mencapai ke angka 14-15 ribu rupiah. Kalau teman-teman lihat EPS dari INDF ini, coba kita buka. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di tahun 2023 Q1 dia punya IPS-nya itu Rp438. Di kuartal berikutnya di Q2 IPS-nya menurun, tapi menurunnya ini tidak jauh, ini masih dalam kategori normal karena di tahun 2022 juga rata-rata IPS-nya itu di 190-an. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau disetahunkan IPS-nya itu sekitar 1268. Nah, mungkin kita tidak bisa mengikuti angka ini karena bagaimanapun IPS di kuartal pertama itu sebenarnya terlalu tinggi. Kalau kita bisa hitung saja IPS-nya mencapai Rp1.000 di tahun ini dan dia membagikan 35% dividen payout ratio, rata-ratanya setiap tahun segitu, maka INDF ini akan membagikan dividen sebesar Rp350 per lembar saham. Nah, kalau teman-teman kalikan Rp350 dibagikan harga saham saat ini di angka sekitar 6.900, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen sebesar 5%. IPS yang lompat ini tentu akan membuat harga sahamnya juga akan terkerek naik. Salah satu sentimen lagi yang membuat saya sangat yakin dengan INDF ini adalah sentimen mengenai politik di tanah air. Teman-teman tahu sendiri akan ada pemilihan caleg, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. Nah, di situ akan ada banyak, menurut saya teman-teman, akan ada banyak bantuan sosial, akan ada banyak uang kaget. Kalau di daerah kami itu biasa istilahnya serangan fajar. Otomatis masyarakat punya banyak uang cash. Nah, ketika masyarakat mempunyai uang yang banyak, tentunya tingkat konsumsi juga akan meningkat. Ketika ada bantuan-bantuan sosial, ya tidak lari jauh dari yang namanya Indomie, mie sedap, dan lain-lain. Jadi, menurut saya, harga di saat ini sudah sangat murah, bahkan terlalu murah. Jadi, saya all in di sini. Dan saya tidak berharap dia akan naik secepatnya, dan rencananya saya akan menjual di tahun depan. Kita lihat saja apakah harganya naik atau stagnan, tapi menurut saya pribadi harga di saat ini sudah terlalu murah. Oke, saya update, kemarin saya sudah membeli saham INDF dan hari ini sahamnya sudah naik, jadi saya mengalami floating profit sebesar 0,57%. Dan kita lihat apakah dia bisa naik lebih tinggi, harusnya dengan EPS dan growth-nya yang tinggi. Kalau kita lihat harga bahan baku utama dari Indomie ini adalah gandum, dan harga gandum itu sedang turun-turunnya, artinya harga cost untuk membuat gandum ini akan jauh lebih murah. Dan kalau kita lihat teman-teman, harga Indomie di Indomaret, saya coba cek di Tokopedia, harganya sekitar 3.000 sampai 3.500, dan harganya akan terus naik teman-teman. Jadi itu salah satu sentimen yang membuat PS dan growth-nya terus meningkat setiap tahun. Mungkin itu saja dari saya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.